Halo, selamat datang di Q&A dari Bicara Bandar episode 19 bersama saya Arga dari Creative Trader di sini. Dalam podcast ini saya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang masuk di berbagai media kepada kami dalam satu minggu terakhir di podcast-podcast kami seminggu terakhir. Saya akan membahas tentang kasus saham Friend, akan coba melihat kasus Lo Keng Hong yang masuk saham BMTR. Juga ada membahas tentang pertanyaan fear and greed yang tadi saya sekilas baca cukup menarik dan banyak hal-hal lainnya yang akan kita bahas. Seperti biasa, saya udah pasang timer 25 menit. Nanti ketika saya menjawab pertanyaan, timernya berbunyi, maka saya akan coba akhiri pertanyaannya dan mungkin menjawab satu pertanyaan lainnya. Setelah itu kita tutup. Dan nanti kalau masih banyak pertanyaan yang masuk, akan ada Q&A part 2 dari Bicara Bandar episode 19 ini. Oke, langsung aja mari kita mulai. Oke, langsung di pertanyaan pertama. Ini saya lihat pertanyaan yang paling banyak di request, paling banyak di like di podcast kami minggu terakhir, weekend kemarin. Pak Arga, dari Pak Tio. Pak Arga mau tanya, jika semua retail sudah fasih ilmu bandarmologi, apa pengaruhnya ke bandar? Apakah bandar jadi susah jualan sehingga harus ubah strateginya? Terima kasih, sukses selalu. Pertanyaan yang menarik. Saya coba pecah deh ini. Jadi berbicara apakah bandar harus mengubah strateginya. Jadi karena bandar itu manusia, jadi sangat wajar kalau akan terjadi perubahan-perubahan strategi yang dilakukan oleh bandar. Karena ya bandar ya seperti dibahas di podcast sebelumnya, bandar itu manusia yang hidup. Makhluk hidup berbeda sama benda mati. Kalau misalnya candlestick, kita tahu sampai 100 tahun ke depan pun candlestick warnanya cuma akan naik atau akan turun. Cuman bandar kan manusia. Dan jadi tentunya mengikuti pergerakan bandar, mendeteksi pergerakan bandar, itu butuh continuous improvement. Itu sebabnya kami menjadikan diri kami adalah perusahaan riset yang fokus mengamati pergerakan bandar. Kita nggak hafalin nama-nama candlestick, kita nggak ngerubah warna-warna candlestick atau mendalami tentang rasio-rasio keuangan dan lain-lain, kita enggak. Kita fokus melihat kebiasaan bandar, pergerakannya, kayak gimana, broker-broker apa yang bisa digunakan dan lain-lain. Jadi bahkan kalau Anda yang follow Telegram kami, Anda tentunya tahu baru aja kami rilis weekend kemarin di mana kami buat workshop bandarmologi new normal. Ini workshop khusus yang kami berikan secara gratis buat para alumni workshop bandarmologi yang udah pernah ikut workshop bandarmologi. Dan kami di situ di penjelasannya kami menjelaskan bahwa kami merasa butuh mengupgrade alumni kami untuk memahami atau kami sharing hasil riset kami terutama di masa pandemik ini karena 12 bulan terakhir terjadi perubahan yang sangat signifikan dari pergerakan bandar. Yang cukup signifikan lah, at least ini perubahan paling besar yang kami amati dibanding tahun-tahun sebelumnya. Apa yang menyebabkan perubahan tersebut? Kalau menurut saya pribadi, perubahan ini bukan di-trigger karena banyak investor retail yang fasih ilmu bandarmologi. Menurut saya bukan itu. Karena kalau misalnya salah satu riset yang kami lakukan yang sedikit saya bocorin, misalnya kami meriset aktivitas broker, ada 108 lah broker aktif di Indonesia. Kami riset satu persatu tuh broker. Kan ada broker yang banyak dipakai retail, ada retail sama bandar, ada yang cuma dipakai bandar dan lain-lain. Dan kami ngelihat ada perubahan sangat berarti, terutama di pergerakan, di jumlah transaksi, frekuensi transaksi di broker-broker yang biasanya banyak dipakai bandar. Alasannya apa? Kemungkinan karena alasan krisis jiwasraya. Itu yang membuat orang yang paham ilmu bandarmologi memang bertambah. Tapi yang nggak paham pun bertambah lebih cepat karena banyaknya jumlah investor baru yang masuk ke bursa kita.
Dan bukan cuma itu, kita tahu edukasi itu mayoritas edukasi ke investor retail, bahkan edukasi yang di sekolah pasar modal sendiri belum memasukkan ilmu bandarmologi di situ. Orang masih disuruh ngeliatin laporan keuangan, prospek perusahaan, atau bentuk-bentuk dan nama-nama candlestick. Itu fokusnya. Jadi yang jumlah orang yang nggak paham itu lebih banyak. Dan bahkan sekarang ada banyak misalnya konten-konten creator yang fokusnya bahkan bukan analisa bandarmologi dan bukan analisa teknikal dan fundamental lagi, fokusnya itu adalah menjelek-jelekan analisa bandarmologi. Kayak gitu. Jadi saya percaya jumlah retail yang paham analisa bandarmologi so far bukan tahap yang mengkhawatirkan, tapi hal-hal yang bisa berubah signifikan, yang sedang berubah signifikan adalah krisis COVID-19. Itu membuat selain itu krisis jiwasraya, runtuhnya reksadana gorengan, itu membuat banyak perubahan bandar, juga krisis COVID-19 yang membuat bandar itu nggak mau akumulasi tapi pengen cari untung. Itu yang kami rasa perlu di-upgrade dan akan kami masukkan di workshop bandarmologi selanjutnya bagi yang baru, dan yang belum kami kasih tawarkan secara free untuk mengikuti supaya kami bisa nge-upgrade. Karena tools-nya pun kami upgrade secara luar biasa tahun ini. Kami membuat perubahan paling banyak yang pernah kami lakukan mungkin dalam 7-8 tahun terakhir. Karena tools itu setiap tahun di-upgrade, karena bandar itu manusia yang bisa berubah. Mudah-mudahan terjawab. Oke, lanjut. Kelamaan saya jawab itu. Halo Pak Arga, pertanyaan singkat saja Pak. Saya harap dibahas di video selanjutnya. Menurut Bapak, ilmu bandarmologi apakah bisa diterapkan trading jenis scalping, Pak? Bisa aja. Jadi ilmu bandarmologi adalah fokus mencari atau menganalisa saham-saham yang sedang diakumulasi bandar atau sedang di markup bandar, di mana kita bisa cari keuntungan setelah mengetahui saham itu diakumulasi atau di markup bandar. Itu tujuan dari analisa bandarmologi. Jadi ketika candle naik itu, misalnya ketika ada candle-nya rata, Anda bisa melihat itu bandarnya lagi akumulasi atau lagi diam aja. Ketika candle naik, Anda bisa melihat candle-nya naik, candle-nya warnanya hijau, namanya ada, tapi di balik candle naik itu bisa bandarnya akumulasi, distribusi, atau sedang di markup. Jadi itu tujuan dari analisa bandarmologi. Dan tentunya memahami bandar akumulasi, misalnya, bisa diterapkan orang dari berbagai cara, berbagai selera. Ada yang menggunakan itu buat scalping. Ada tim kami yang senang trading jangka pendek memanfaatkan bandar akumulasi buat scalping. Ketika bandarnya mulai akumulasi ini, bandarnya akumulasi besar, biasanya misalnya contoh ada satu bandar di Indonesia yang punya kebiasaan, kalau pagi-pagi diakumulasi besar pagi-pagi kita deteksi diakumulasi besar, biasanya menjelang di awal-awal sesi 2 harganya dibanting dulu nih. Diturunin dulu. Turunnya bisa lumayan, bisa 3-4%, udah itu diakumulasi lagi. Dikerek lagi naik, misalnya kayak gitu. Jadi momentum itu bisa dimanfaatkan buat scalping. Kalau Anda paham kebiasaan bandar itu dan Anda mendeteksi dia lagi akumulasi, harga naik besar, tunggu dulu turun 2-3%, pas turun 3% Anda masuk, sorenya diakumulasi lagi. Itu bisa dimanfaatkan sebagai scalping bagi yang mau. Sementara bagi saya, misalnya beda orang, beda strategi, meskipun analisanya sama, bagi saya nggak peduli itu turun 3%. Saya identifikasi bandarnya akumulasi, ya saya masuk aja. Mau diturunin sore dinaikin lagi, ya udah biarin aja. Saya mendingan ngurus yang lain daripada harus memanfaatkan momentum jangka pendek buat scalping dan lain-lain. Kurang lebih seperti itu. Jadi bisa aja dimanfaatkan bagi mereka yang terbiasa di situ dan memahami analisanya kayak gitu. Oke, pertanyaan lain. Pak Daf CL, malam Pak, menyambung pertanyaan mengenai cut loss, bagaimana strategi Bapak dengan saham yang kebanyakan dinaikin banyak atau dibanting habis saat detik-detik penutupan market? Oke, pertanyaannya bagus. Contoh saham A sudah kita pegang dan saat awal buka market sedang jalan, saham tersebut naik tinggi atau turun banyak. Tetapi saat penutupan market malah kebalikannya. Atau setidaknya harga tersebut kembali ke normal, ke awal harga penutupan sebelumnya. Dan terkadang buat kita nggak sempat action. Dan seperti kita ketahui, saham yang sedang bullish atau uptrend beberapa hari atau minggu tetap
ada beberapa hari saham tersebut turun sebelum naik kembali. Bagaimana strategi Bapak mengenai hal ini? Apakah ada trik khusus? Mohon dapat dibahas. Kalau strategi saya, jawaban saya strategi saya itu nggak ada. Strategi saya nggak ada menghadapi saat ini. Memang kadang-kadang saham saya sore-sore masih naik, sore-sore masih diakumulasi gitu, sampai menjelang penutupan market di detik-detik terakhir dibanting. Saya ya udah nggak nasi, kurang beruntung aja. Kalau saya tahu, saya akan jual sorenya. Tapi karena saya nggak tahu juga itu murni keputusan bandar ngebanting di sore-sore, ya saya biarin aja. Kenapa saya memilih biarin? Karena saya tahu untuk bandar jualan caranya idealnya nggak seperti itu. Jadi kalau bandarnya lagi akumulasi, dia akan jualan pelan-pelan, dinaik turunin, bukan di pre-closing dibanting. Jadi biasanya ketika event sahamnya itu dibanting, besoknya diakumulasi lagi, dinaikin lagi, seperti dijelaskan juga di pertanyaan ini. Jadi karena time frame saya lebih panjang, saya nggak ngapa-ngapain. Karena anyway saya nggak tahu juga, saya nggak tertarik memanfaatkan momentum itu juga gitu. Itu karena time frame panjang. Kalau time frame pendek, kalau Anda punya saham dan time frame Anda misalnya trading sehari, trading 2 hari gitu, dan Anda memahami saham ini punya kebiasaan dibanting sore-sore kayak gitu. Kalau udah naik dibanting sore-sore, ya sebelum sore itu ya jual dulu aja. Kalau ternyata nggak dibanting, besok pagi beli lagi. Ya kembali lagi disesuaikan strategi. Cuman yang dari sudut pandang bandarmologi, mengerek tiba-tiba, mengerek naik tiba-tiba, atau membanting tiba-tiba di akhir hari itu bukan strategi akumulasi dan distribusi yang baik. Kalau bandar mau beli banyak, dia beli dari pagi-pagi sampai sore. Kadang-kadang di akhir perdagangan dibanting dulu supaya besok bisa beli lagi. Tapi kalau melihat saham gitu justru saya tertarik. Karena kalau hari ini nggak bisa beli, sore dibanting, besok saya belinya. Seperti itu. Karena ujungnya seperti saya bilang, strategi trading itu sangat personal, tergantung kebiasaan, tujuan, dan gaya trading masing-masing. Oke, lanjut. Selamat malam Pak Arga. Pertama saya mengucapkan terima kasih atas edukasinya selama ini. Semoga Bapak nggak bosan-bosan terus mengedukasi kita semua. Nggak, saya happy. Untuk pertama kalinya saya ingin bertanya sehubungan dengan IHSG yang secara perlahan terus naik, tapi di sisi lain dana asing terus mengalir keluar. Apakah hal demikian juga terjadi di tahun 98, 2008, dan 2016? Saat terjadi krisis, apakah Bapak Arga punya datanya sebagai perbandingannya sehingga kita punya gambaran ending ini seperti apa dan ciri-ciri asing akan masuk lagi seperti apa berdasarkan historis 98, 2008, dan 2016. Terima kasih untuk jawabannya nanti. Oke, pertanyaan dari Pak Kenzo 777. Bagus pertanyaannya. Saya jawab singkat aja, mungkin saya nggak usah tunjukin chartnya karena saya cukup ingat 98 itu di bursa kita belum ada data foreign flow. Jadi nggak ada data foreign flow yang bisa kita akses, jadi kita nggak bisa riset 98. Tahun 2008, sebelum market crash 2008, IHSG naik, asingnya belanja. Terus ketika market crash, asingnya jual tapi nggak banyak. Tapi di masa pemulihan, pas mulai rebound lagi, IHSG asingnya belanja luar biasa di harga bawah. Jadi cuman outflow nggak banyak di 2008, terus setelahnya di akhir-akhir 2008 kalau nggak salah pas IHSG mulai rebound dan rally selama hampir 5 tahun, itu asing belanja banyak. After that, semua kejatuhan bursa saham, semua kejatuhan IHSG semuanya disebabkan oleh outflow besar-besaran. Mungkin kalau ada gathering atau apa saya bisa contohkan biar saya bisa tunjukkan data-datanya. Seperti itu. Kalau di tahun ini di tahun sekarang IHSG pelan-pelan kalau outflow-nya secara total keluar, tapi IHSG pelan-pelan naik itu karena simply penyebab utamanya adalah banyaknya dana segar yang masuk dan banyaknya investor yang masuk. Itu yang sudah saya jelaskan di podcast ini mungkin 3 bulan terakhir.
Kalau bertanya, dan saya juga jelaskan di podcast minggu kemarin kalau nggak salah, kenapa IHSG bisa naik ketika asing keluar, karena pemilihan saham yang dipakai bandar. Kayak minggu kemarin itu saham-saham BCA, BRI, BNI, dan lain-lain, itu dikerek sama asing. Asingnya beli di saham itu yang buat IHSG naik. Sementara saham-saham yang dijual kayak Telkom dan lain-lain, itu dijualnya lebih banyak, turunnya lebih sedikit karena daya beli investor lokal yang tinggi membuat asing akan lebih enak lagi mengendalikan harga saham dan menaikkan harga saham. Silahkan tonton podcast kami sebelumnya yang judulnya kalau nggak salah itu kenapa asing jualan tapi IHSG naik, untuk memahami. Kalau versi saya endingnya tetap sama. Menurut saya bursa saham sedang subur-suburnya buat bandar, nggak ada untungnya mereka ngebanting kalau belum ada tanda-tanda pemulihan ekonomi. Itu yang sudah saya bahas udah 3-4 bulan terakhir di podcast ini. Seperti itu, mudah-mudahan terjawab. Oke, pertanyaan lain. Pak Arga ini penuh kontradiksi. Di satu sisi membanggakan diri sedang riset pergerakan bandar, seru kayaknya ini pertanyaan. Bahkan menyebut dirinya Bapak Bandarmologi Indonesia, tapi di sisi lain mengatakan bandar mah bebas. Terus kalau bandar mah bebas, apa yang selama ini Anda pelajari? Coba bahas pertanyaan saya ini di podcast Anda selanjutnya kalau Anda memang punya jawabannya. Kalau tidak, saya anggap Anda memang nggak punya jawabannya. Waduh, seru pertanyaannya. Pertama, saya nggak pernah menyebut saya Bapak Bandarmologi Indonesia, karena menurut saya Bapak Bandarmologi Indonesia lebih pantas pertama, saya nggak pernah merasa saya Bapak Bandarmologi Indonesia, dan saya nggak pernah menyebut diri saya Bapak Bandarmologi Indonesia. Yes, ada 1-2 wartawan pernah mengatakan itu, beberapa orang viewers juga mengatakan itu, cuma saya sendiri nggak pernah mengatakan saya Bapak Bandarmologi Indonesia. Karena menurut saya kalau ada orang yang pantas dibilang Bapak Bandarmologi Indonesia, dia harusnya bandar, bukan saya yang cuma copet atau ngikutin bandar. Itu satu. Kedua, buat apa saya riset sementara saya mengatakan bandar mah bebas? Ya, saya paham bagi banyak orang yang memang pengetahuan bandarmologinya masih terbatas, fakta mengatakan bandar mah bebas itu mengganggu banget buat keberadaan dia. Pemahaman dia asing mah bebas dan lain-lain itu mengganggu banget. Padahal realitanya tanpa mereka sadari, bandar mah bebas dari dulu. Sebelum saya mengatakan pun bandar bebas. Asing bebas ngebanting IHSG dari dulu. Cuma dulu Anda nggak tahu, jadi Anda nggak bingung. Anda fokusnya ya menganalisa aja, trading aja. Anda cuma tahu tiba-tiba, harganya jatuh. Anda cari alasan. Harganya terbang. Anda cari alasan. Terbang dulu, baru alasan dicari. Kayak gitu. Jadi bandar mah bebas itu dari dulu. Dan realitanya bukan cuma bandar yang bebas. Retail juga bebas. Retail mau beli kapan aja silahkan. Mau jual kapan aja silahkan. Ya, iya kan? Retail juga bebas. Mau dinaikin silahkan. Mau dijatuhin silahkan. Retail bisa beli, bisa ini. Komentator saham juga bebas. Ketika market jatuh dibilang karena krisis ekonomi, ketika market naik dibilang karena ekspektasi pemulihan ekonomi. Ketika ICBP jatuh dibilang karena mau mengakuisisi kemahalan. Ketika IHSG naik, ketika ICBP naik pas akuisisi dibilang karena potensi akuisisi di masa yang akan datang. Bebas komentator saham juga. Jadi semuanya bebas di sini, bukan cuma bandar. Cuma tentunya kita tahu ada bagian masing-masing. Bandar tugasnya mengendalikan harga, jadi dia bebas mengendalikan harga. Kita tujuannya nyopet kan, cari keuntungan dari harga yang diciptakan bandar, kita juga bebas. Komentator saham tugasnya mengomentari saham, komentator saham juga bebas. Ketika naik dia bilang bagus, potensi masa depan. Ketika turun dia bilang ini fakta krisis ekonomi, dan semuanya bebas. Kayak gitu. Pertanyaan terakhir adalah, kalau bandar mah bebas, apa yang selama ini Anda pelajari? Bandar memang bebas. Tapi yang saya pelajari, misalnya kami pelajari, saya kasih contoh misalnya. Misalnya di satu saham, asing sudah melakukan akumulasi di saham itu sebanyak 1 triliun selama 15 hari terakhir. 15 hari asing ngumpulin 1 triliun. Oke,
Itu misalnya di average harga 4.000. Harga akumulasi, asing akumulasi itu analisa bandarmologi atau analisa foreign flow, sama lah, sama-sama fokus di situ. Asing akumulasi itu analisa bandarmologi. Asing beli sebanyak 1,5 triliun itu analisa bandarmologi. Itu yang fokus kami pelajari, mendeteksi akumulasi bandar setiap harinya. Berapa M yang diakumulasi, berapa triliun yang diakumulasi, bagaimana cara akumulasi, itu yang kami pelajari. Tapi hanya karena setelah 15 hari bandarnya akumulasi 1,5 triliun misalnya, 1 triliun, 15 hari 1 triliun, hanya karena bandar sudah mengakumulasi, bukan berarti besok bandar diwajibkan buat menaikkan harga. Kita nggak bisa menekan bandar, analis bandarmologi nggak bisa memaksa bandar. Lu udah akumulasi 1 triliun 15 hari, besok harus naik. Lu nggak punya kebebasan, besok harus dinaikin. Siapa kita nyuruh bandar naikin harga? Bandar bebas. Bandar bebas. Kalau bandar ya lu boleh nyuruh naik, lu boleh narik garis, lu boleh bilang perusahaannya bagus atau jelek. Ya harga kan mau gua. Kan bandar yang ngatur harga. Kayak gitu. Jadi bandar bisa memutuskan, punya kebebasan memutuskan untuk dia akumulasi lagi seminggu lagi, ngumpulin lagi 700 miliar lagi, baru setelahnya dinaikin. Bandar bebas. Tapi bagi analis bandarmologi ya selama lu masih ngumpulin ya gue ikut ngumpulin atau gue akan terus nunggu itu naik. Bandar bisa ngebanting harga setelah akumulasi? Bisa. Tadi misalnya saya bilang kalau tadi akumulasi 4.000, bandar bisa nurunin ke 3.700, bisa. Dia punya kebebasan, dia punya hak penuh mengatur harga saham sesuai dengan keinginan hatinya. Yes. Cuman kalau dia punya 1 triliun di harga 4.000, di harga 3.700, sekarang dia turun ke harga 3.700, bukan otomatis yang 1 triliunnya jadi untung kan? Bukan otomatis yang 1 triliunnya jadi terjual ke retail. Ya enggak juga. Barang 1 triliun di harga 4.000-nya tetap di dia juga nyangkut. Jadi itu sebabnya saya lebih milih ngikutin bandar. Apalagi kalau kebagian opportunity, bandar average di harga berapa, harga sekarang berapa. Karena saya tahu bandar punya kepentingan ngebalikin harga. Atau mungkin dia cuma banting untuk beli lagi di bawah. Jadi itu jawabannya. Saya tahu banyak orang yang kayaknya terganggu banget kayak gitu. Terganggu banget tentang prinsip bandar mah bebas, tapi percayalah bukan cuma bandar yang bebas. Anda pun bebas. Anda pun misalnya bapak atau ibu ini bebas. Mau tetap trading, mau berhenti trading, mau pensiun trading, mau jadi investor, bebas. Saham diakumulasi Anda boleh ngasih barang Anda ke bandar, boleh ikut beli, boleh cut loss, bebas. Semua bebas. Cuma ada perannya sendiri. Bandar perannya ngegerakin harga, ngatur pergerakan harga, retail perannya nyopet, komentator saham perannya mengomentari bandar lagi ngapain, dia kasih alasannya umumnya secara fundamental. Seperti itu. Oke, ini pertanyaan selanjutnya dari Pak Jonathan Fukaren. Mau bertanya, jika broker besar bandar jual dan broker retail membeli seperti saham Friend kan terlihat jelas. Di broker summary-nya bisa deteksi pola distribusinya. Namun bagaimana caranya broker sedang pindah barang ke broker lain? Terima kasih. Ini panjang jawabnya ya. Broker pemindahan barang, misalnya saya punya barang di KK, saya pindahin ke NI, di Philips pindahin ke BNI Sekuritas, saya bisa melakukan itu, bisa. Karena sesama akunnya dua-dua milik saya. Pemindahan barang di situ itu nggak perlu dicatat. Karena di BEI yang perlu dicatat adalah transaksi. Syarat dari transaksi adalah perpindahan kepemilikan dari satu owner ke owner lain, dari buyer ke seller. Itu perlu dicatat. Mau dia di pasar nego, pasar reguler, pasar tunai, itu harus dicatat. Kalau transfer barang itu tidak dicatat. Seperti itu. Jadi cara menganalisa bandarnya, pergerakan bandarnya harus considerate fakta bahwa bandar bebas mindahin barang tanpa bisa dicatat.
Itu sebabnya misalnya di Saham Tower saya memprediksi. Saya nggak bisa menunjukkan data, nggak bisa menunjukkan fakta. Di pembahasan podcast sebelumnya saya memprediksi kalau barangnya sudah dipindah dari BK ke beberapa broker retail lain. Seperti itu. Oke, lanjut. Waduh, ini panjang, nanti saya skip. Ini tentang Lo Keng Hong di MNCN dan lain-lain. Nanti kalau MNCN dan Lo Keng Hong, menurut saya kalau saya jawab sekarang, kebetulan baru habis waktunya, nggak akan mendalam. Nanti saya coba riset dulu lebih dalam. Mungkin saya buat video khusus tentang Lo Keng Hong di MNCN dan BMTR. Oke, lanjut. Kejadian di Saham Friends seminggu terakhir menunjukkan kebobrokan bursa saham Indonesia. Perusahaan rugi 1 triliun lebih, tapi kok harganya malah diterbangin sampai 70%. Setelahnya bandar memang malah jualan besar-besaran di harga atas dan menjebak investor retail. Oke, di mana peran pengawasan OJK? Tindakan bandar seperti ini menunjukkan kalau bandar sebaiknya ditumpas dari BEI bukan diregulasi. Karena sudah jadi rahasia umum, pengawasan di bursa kita itu lemah, sudah hancur dulu kayak Jiwasraya, baru pengawas bertindak sudah terlambat. Bagaimana komentar Pak Arga tentang kejadian ini? Oke, ini sepertinya membahas tentang kasus Saham Friend. Saya jadi jawaban terakhir saya deh untuk podcast ini. Nah, ini Saham Friend. Bagi yang belum follow Instagram kami atau Telegram kami pernah membahas. Jadi ketika harga sahamnya naik di sini, ini bersamaan dengan laporan keuangan Friend, di mana harga sahamnya, perusahaannya rugi 1,2 triliun kalau nggak salah dalam semester pertama. Tapi ketika rugi 1,2 triliun, harganya malah diterbangin. Udah itu hancur. Udah itu kami bahas juga di sini satu broker yang dipakai bandar jualan sampai 11 juta lot. Detailnya bisa Anda baca di Telegram atau Instagram kami, bisa follow di link di bawah. Jadi di sini dibilang Bapak siapa ini yang bertanya, Bapak atau Ibu siapa? Siapa deh yang tadi pertanyaannya, kita lihat pertanyaannya lagi. Oke. Di sini dikatakan di mana peran pengawasan OJK, perusahaan rugi 1 triliun kok harganya malah diterbangin sampai 70%. Oke. Ini menarik sebenarnya. Jadi memang di sini pertama gimana ya saya jawabnya. Jadi gini, saya kasih perumpamaan dulu deh. Misalnya Anda punya rumah. Anda tawarin 1M. Anda mau jual rumahnya, Anda tawarin seharga 1M. Kayak gitu. Terus weekend ini harga rumah di lokasi di daerah rumah Anda banjir besar. Kayak gitu. Terus Anda kan lagi jual rumah Anda 1M. Pertanyaannya, apakah boleh Anda pasca banjir yang terjadi, apakah boleh Anda menaikkan harga saham Friend Anda, harga rumah Anda yang tadinya 1M jadi 2M? Apakah boleh? Jawabannya, ya boleh, rumah gua. Habis banjir iya, tapi karena banjir gue mau tawarin 2M. Ya bebas. Itu juga yang kebebasan yang dimiliki oleh bandar. Ya bebas. Harga saham harganya tadinya berapa? Sebelum laporan keuangan harganya di 100-an, ya anggaplah 100, terus dinaikin sampai 170 setelah laporan keuangan melaporkan bahwa harganya dinaikkan karena setelah laporan keuangan menunjukkan kalau perusahaannya rugi 1,2 triliun. Ya bebas, sama kayak Anda boleh membuang Anda boleh menaikkan harga rumah Anda karena itu rumah Anda kan. Bebas Anda, karena pasca banjir harganya 1M jadi 2M ya terserah Anda.
atau naikin jadi 1,7 M, naikin 70% pasca banjir, itu terserah Anda. Sama kayak Bandar Friend berhak mengatur harga sahamnya. Mau di harga 100, 170, 700, ya bebas. Ya mau mereka. Tapi tentunya untuk mereka mencari untung, mereka harus punya skill set lain. Mungkin Anda menganggap itu nggak make sense, naikin rumah yang baru kebanjiran dari 1 miliar ke 1,7 miliar karena Anda nggak punya kemampuan untuk menjual rumah Anda di 1,7 miliar pasca terjadinya banjir. Sementara Bandar Friend dia punya skill set, punya kemampuan itu untuk menjual sahamnya ke retail, meskipun perusahaannya rugi 1,2 triliun, dia bisa jual sampai belasan juta lot di harga atas setelah dia naikin. Ya kita puji aja, akui kemampuan Bandar Friend, wah memang hebat Bandar Friend. Perusahaan rugi, dia naikin harganya, malah retail kejar-kejaran beli. Apakah kejadian seperti ini harus diawasi sama OJK? Ya saya bingung, OJK harus ngapain? Masa dia nyalahin Bandar Friend karena naikin harga? Kayak gitu kan. Oh, nggak boleh. Apakah harus peraturan itu yang dibuat? Ini perusahaan baru rugi, nggak boleh naik. Apakah kita sebagai retail akan happy? Kalau tiba-tiba Anda punya perusahaan, Anda kira bagus, tiba-tiba rugi tahun ini, udah dilarang buat naik. OJK melarang bandar atau siapapun menaikkan harga Friend atau harga perusahaan Anda. Atau apakah harus disuspend? Kasian dong yang punya retail yang punya, tiba-tiba rugi, udah disuspend sampai untung. Ngeri banget trading saham kalau OJK harus mensuspend perusahaan yang rugi supaya nggak digoreng bandar. Kan lebih parah buat kitanya investor retail. Apakah bandarnya harus dihukum karena dia sengaja menaikkan harga 70%, terus dijual di harga atas, belasan juta lot di harga atas, padahal perusahaannya rugi? Pertanyaannya, kalau bandar dihukum karena mengambil keuntungan dalam kejadian itu, artinya semua orang yang cuan di saham Friend harus dihukum dalam periode ini. Iya dong, harus adil dong hukum. Dalam periode kenaikan dan penurunan ini, kalau semua orang yang cuan di saham Friend harus dihukum. Bahkan kalau nggak salah satu tim kami juga akan dihukum. Mungkin akan dipenjara dia. Karena dia memanfaatkan momentum, lagi laporan keuangannya busuk, harganya terbang, dia memanfaatkan momentum, dan pas dia lihat bandarnya mulai jualan, dia profit taking. Dia harus dihukum mungkin. Karena dia memanfaatkan, mengambil keuntungan, dia jual di harga atas. Seperti itu. Dia jual di harga atas, dia pun layak dihukum. Jadi susah kan? Bisa-bisa Anda lagi asik-asik trading, tiba-tiba tangkap polisi Anda ke depannya. Jadi itu sebabnya yang saya bilang, bandar, ya kalau OJK mau meregulasi silahkan. Saya yakin bandar akan patuh sama regulasi itu. Nggak boleh naikin harga saham misalnya sampai 70% dalam 3 hari. Silahkan OJK buat peraturan. Saya yakin bandar naikin maksimum 69%. Kayak gitu. Atau nggak boleh naik 10%. Anda yakin kalau nggak boleh naik 10%, Anda juga ikut happy? Kan nggak juga. Itu sebabnya bandar silahkan OJK membuat regulasi, membuat peraturan, membuat apapun, karena saya cukup yakin bandar akan patuh sama peraturan itu. Dan jangan lupa, tanpa bandar, harga Friend tetap akan di 90, tetap di 100 kalau nggak ada bandar. Bahkan setelah itu retailnya ketakutan karena rugi sampai 1,2 triliun. Dengan berkat adanya bandar, harga Friend di 112. Jadi naik. Jadi OJK harusnya mensyukuri keberadaan bandar. Investor BEI harusnya mensyukuri keberadaan bandar yang menaikkan harga Friend dari 100 sampai 112. Padahal perusahaannya rugi. Jadi ini memberi indikasi positif kan buat IHSG. Komentator saham bisa bilang bahwa bursa saham Indonesia sudah sehat,
ekspektasinya bagus, meskipun saham rugi, optimisme investor akan membuat saham Friend tetap naik dan lain-lain. Semuanya itu positif. Seperti itu. Kalau Anda yang kebagian nyangkut, ya Anda kalah pinter aja sama bandar. Karena bursa saham itu tempat adu pintar. Jangan salah, akan ada banyak orang juga karena keberadaan bandar Friend harus mensyukuri karena mungkin dia beli di 105, jual di 160. Untung luar biasa besar berkat adanya bandar Friend. Jadi kalau saya sangat setuju, saya sangat tidak setuju bandar dikriminalisasi. Makanya solusi dari saya selalu sama. Saya ajarkan how the market works. Saya buat orang melek tentang fakta adanya bandar yang mengatur pergerakan harga saham. Bahkan sekarang OJK pun sudah mendukung, meregulasi itu semua dan kayak gitu. Dan tentunya saya sendiri kadang-kadang kejebak sama bandar. Saya kira masih mau dinaikin, ternyata dibanting. Ya udah, dengan understanding tentang realitanya, ya saya terima aja. Gue kalah pinter kali ini. Kayak gitu. Oke. Nah, semoga berguna. Bagi rekan-rekan yang mau bertanya, silakan masukkan di kolom komentar di bawah. Nanti ada Q&A part 2, masih banyak pertanyaan yang belum dijawab. Silakan like kalau Anda suka, Anda bisa dislike kalau nggak suka, atau simply berhenti nonton aja, supaya nggak mungkin merasa disakiti atau apa, kayak gitu. See you in the next podcast. Sampai jumpa lagi.